Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nakhafu min rabbina yauman abusyang kamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Jadi salah satu cara untuk menghindari pada suatu hari kita itu berwajah masam dan penuh kesulitan adalah memberi makan orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Dalam hal ini ketika Rasulullah memperlakukan tawanannya dengan baik. Jadi ketika pena-pena orientalis, pena-pena di luar Islam yang menceritakan Islam dalam versi mereka adalah ketika tawanan-tawanan perang di pihak Islam adalah dideret, terus yang tidak berla ilaha illallah, tidak bersyahadat dipenggal. Makanya pada awal-awal ketika kuliah ini ada, itu sangat saya tampik karena Al-Quran sebagai kebenaran, Al-Quran sebagai mercusuar keindahan alam semesta pun juga sudah menampiknya bagaimana perlakuan Rasulullah kepada tawanan-tawanan perang pada saat itu. Dia memberi makan mereka sesuai dengan apa yang Rasulullah makan pula. Bahkan bukan mustahil, lebih nikmat dari apa yang Rasulullah makan. Sekali lagi, agama pada umumnya dan agama pada khususnya ini adalah Islam, itu adalah ingin memanusiakan manusia, bukan untuk melampiaskan dendam kesumat ketika berhasil menawan pasukan musuh lalu disiksa, dirajam, dibunuh. Bukan. Etika dalam Islam seperti itu. Ketika Anda bertakbir, Anda Allahu Akbar, namun ketika Anda melakukan tawanan perang semena-mena, sudah otomatis bisikan lanatullah itu sudah menguasai hati Anda, sudah menguasai jiwa Anda. Dunia memang terkadang tidak tekstual, tidak sesuai dengan teori. Emang benar, terkadang dalam kenyataan hidup sehari-hari pun bagaimana itu luar biasanya penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang Barat kepada mereka yang dicap teroris di Guantanamo dan di tahanan-tahanan lainnya itu. Apa yang mereka lakukan itu bukan jadi alasan ketika Anda memeluk Islam, ketika Anda berperang di jalan Islam, ketika Anda bertakbir Allahu Akbar untuk memuliakan agama Allah ini. Anda memperlakukan tawanan-tawanan mereka juga sesuai dengan apa yang diperlakukan di dalam tawanan-tawanan Anda. Karena sebagai manusia di sini di surat Al-Insan dikatakan bagaimana Rasulullah itu senantiasa memberi makan orang miskin dan anak yatim dan tawanannya sesuai dengan apa yang dia suka. Tidak ada perbedaan. Dan ini bisa lari kemana-mana, jadi bukan hanya di dalam tawanan. Kita mempunyai pembantu pun, kita mempunyai anak buah pun, kita mempunyai apa sih yang di dalam silsilah etika profesionalitas, mungkin dia di bawahan kita. Di dalam Islam Rasulullah mengajarkan tidak ada perbedaan.
Dan ketika Anda mengatakan, saya sudah berusaha untuk membantu saya memperlakukan yang di bawah saya itu sesuai dengan apa yang sesuai Al-Quran, namun mereka jadinya ngelunjak, jadinya mereka tidak menghormati saya, jadinya mereka semena-mena terhadap saya. Nah, itu urusan lain lagi, itu urusan akhlak jadinya. Dan itu akan menjadi salah satu contoh lagi bagaimana ketika Rasulullah memperlakukan tawanan dengan baik, aku memperlakukan kalian dengan baik ini bukan semata-mata untuk mendapat balasan engkau memperlakukan aku dengan baik juga, dan bukan dengan alasan kalian harus berterima kasih kepadaku, bukan. Ini semata-mata hanya aku mengharap ridho Allah. Untuk apa? Agar kami tidak termasuk kepada orang-orang yang bermuka masam dan penuh kesulitan kelak di hari pembalasan. Kami takut akan azab Tuhan yang suatu hari akan datang kepada kami, di mana orang-orang banyak itu berwajah masam penuh kesulitan. Begitu. Jadi emang laknatullah itu luar biasa memang. Terkadang kita sudah berusaha untuk menjadi baik, sudah kita perlakukan pembantu kita makan apa pembantu kita juga makan apa sama, kita pakai baju apa pembantu kita juga pakai baju apa, tapi kok pembantu kita ini jadi kurang ajar, jadi ngelunjak. Karena mungkin di dalam hati kita pribadi ada semacam pamrih yang tersirat. Pada Rasulullah melakukan itu semua sudah lepas. Sekali lagi, di dalam kuliah diajarkan Anda melakukan kebaikan itu seperti Anda sedang buang tai Anda di WC. Langsung tekan plus. Kalau WC Anda duduk, langsung disiram. Kalau WC Anda duduk, kalau WC Anda tidak duduk, jongkok, begitu. Lepas semua. Jadi tidak ada beban. Jadi ketika pembantu Anda diperlakukan dengan baik, tapi kok mereka ngelunjak, mereka kurang ajar, ya sudah. Kalau Anda memang sudah tidak suka dengan pembantu Anda, tidak perlu Anda ceritakan, tidak perlu Anda ungkapkan dengan perasaan jengkel, dengan perasaan benci. Cukup diberhentikan, cari pembantu, mungkin ada yang lebih baik dari dia, begitu. Islam itu seperti yang dikatakan oleh Gus Dur, itu aja kok repot. Nggak ada yang repot dalam Islam, nggak ada yang susah dalam Islam, nggak ada yang berat dalam Islam. Yang bikin repot, yang bikin susah, yang bikin beban adalah orangnya itu sendiri, memberat-beratkan agamanya sendiri, merepot-repotkan agamanya sendiri. Ini surat Al-Insan. Allah mengajarkan bagaimana manusia itu beradab. Manusia itu yang ketika kaum kafir Quraisy mengklaim bahwa Muhammad tidak punya hak untuk menyuruh percaya kepada Tuhannya, sampaikan kepada mereka sebelum mereka tercipta, sebelum mereka menjadi nama, sebelum mereka menjadi apapun itu sekarang, mencemoohkanmu Muhammad, menghinakanmu Muhammad, aku sudah punya hak atas kehidupan mereka dahulu sebelum tercipta. Begitu. Kan tidak sulit ketika Anda memiliki kemampuan tentunya. Sebagai seorang panglima perang pada saat itu, ya tentu Rasulullah sudah memiliki kemampuan untuk memberi makan tawanannya, untuk memberi makan lebih kepada orang miskin dan anak yatim. Yang sampai Khadijah jatuh bangkrut, jatuh miskin dari seorang saudagar perempuan yang sangat dihormati. Rasulullah sendiri berkata, aku berbuat kebaikan, memberi makan kalian, bukan mengharap balasan kalian, bukan mengharap terima kasih kalian, tapi karena aku mengharap ridho Allah, aku takut akan azab Tuhanku yang suatu hari menimpa kepada wajah-wajah yang bermuka masam dan penuh kesulitan. Tidak lebih, tidak kurang. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin.